Kalau kita ngomongin sejarah, ada satu nama yang pasti muncul, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan, pejuang, dan pemersatu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat gimana dia berhadapan dengan kekuatan gabungan Eropa dalam sebuah konflik dahsyat yang kita kenal sebagai Perang Salib Ketiga. Oke, mari kita mulai. Pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang komandan dari suku Kurdi bisa menjadi tokoh yang menantang satu benua penuh demi memperebutkan Tanah Suci? Itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab. Untuk ngerti kenapa Salahuddin bisa bangkit, kita perlu mundur dulu nih ke abad ke-12. Kondisi Timur Tengah saat itu, jauh dari kata bersatu. Malah lebih mirip panggung yang isinya perpecahan dan konflik di mana-mana. Jadi, setelah Perang Salib pertama, pasukan Eropa ini nggak langsung pulang loh. Mereka justru menetap dan membangun basis yang kuat di sana. Mendirikan kerajaan-kerajaan mereka sendiri, jadi mereka bukan lagi sekedar penyerbu, tapi sudah jadi kekuatan politik yang mapan dan dominan. Nah, ini dia inti masalah yang nantinya harus dihadapi Salahuddin. Dunia Islam saat itu tuh terpecah belah. Para pangeran dan pemimpinnya lebih sibuk saling sikut daripada menghadapi musuh bersama. Dan kelemahan inilah yang dimanfaatkan habis-habisan oleh negara-negara tentara salib untuk berkembang. Tapi di tengah semua kekacauan ini muncullah seorang pemimpin baru. Seseorang yang punya visi berbeda, menyatukan kembali kerajaan-kerajaan muslim yang sedang berantakan ini. Inilah momen kuncinya. Waktu pemimpin besar Nuruddin wafat, kan ada kekosongan kekuasaan tuh. Salahuddin, yang waktu itu adalah jenderalnya yang paling hebat, nggak menyanyiakan kesempatan. Dia gerak cepat. Mulai dari Mesir, terus ke Suriah, dia satukan wilayah-wilayah yang tadinya terpecah itu di bawah satu komando. Coba bayangin deh skala pencapaiannya. Lewat diplomasi, aliansi, dan tentu saja kekuatan militer, di pertengahan 1180-an itu kekuasaannya udah membentang dari Mesopotamia sampai Mesir. Dia berhasil menciptakan front persatuan yang solid buat melawan tentara salib. Sesuatu yang beberapa tahun sebelumnya kayaknya mustahil banget. Dengan kekuatan yang udah bersatu ini, akhirnya sampailah kita ke sebuah titik balik dalam konflik. Sebuah pertempuran menentukan yang bakal mengubah segalanya di Tanah Suci untuk selamanya. Timeline ini nunjukin perjalanannya dengan jelas ya. Dari tahun 1174 dia mulai mengambil alih kekuasaan, terus di tahun 1180-an sibuk menyatukan wilayah, sampai puncaknya tahun 1187 terjadilah pertempuran Hattin yang legendaris itu. Dan kemenangan di Hattin ini dampaknya luar biasa. Ini bukan cuma kemenangan biasa, ini kekalahan telak buat pasukan salib. Kekuatan militer kerajaan Yerusalem bisa dibilang hancur lebur. Dan dengan itu, jalan menuju Al-Quds, Yerusalem, akhirnya terbuka lebar. Ini adalah kemenangan strategis yang brilian. Yap, setelah Hattin, tujuan berikutnya udah jelas. Momen puncak dari semua perjuangan Salahuddin, merebut kembali kota suci. 88 tahun. Selama itu, Yerusalem berada di bawah kendali tentara salib sejak akhir Perang Salib pertama. Tapi di tahun 1187, era itu berakhir. Bisa ditebak, kabar jatuhnya Yerusalem ini bikin geger seluruh Eropa, kayak bom meledak. Ini pukulan telak banget bagi dunia Kristen. Reaksinya cepat, besar-besaran, dan penuh kemarahan, yang akhirnya memicu serangan balasan terbesar yang pernah ada. Dan inilah dia, Perang Salib Ketiga. Sering juga disebut Perang Salib Para Raja, karena memang yang turun tangan bukan kaleng-kaleng. Ini adalah pasukan salib terbesar dan paling bertabur bintang yang pernah dikumpulkan. Coba lihat siapa aja yang ikut. Ada Frederick Barbarossa, Kaisar Romawi Suci. Ada Philip Augustus, Raja Prancis. Dan tentu saja Richard the Lionheart, Raja Inggris. 3 penguasa terkuat di Eropa saat itu. Ini nunjukin betapa seriusnya ancaman yang dihadapi Salahuddin. Lawannya bukan lagi bangsawan lokal, tapi kekuatan penuh Eropa. Tapi perang ini ternyata nggak berjalan mulus. Bukan pertempuran kilat, malah jadi perang yang brutal dan melelahkan. Pengepungan kota pelabuhan Akka jadi contohnya. 2 tahun loh, mereka terkunci di sana, berdarah-darah, dan menguras sumber daya kedua belah pihak. Dan ceritanya jadi makin kelam. Setelah Akka akhirnya berhasil direbut tentara salib, sekitar 3.000 tentara muslim yang sudah menyerah dieksekusi. Ini bikin konflik jadi makin brutal. Nah, di fase akhir perang ini, ceritanya jadi lebih personal. Ini udah kayak duel antara 2 komandan terhebat di zaman itu. Adu strategi, adu mental, dan adu kehormatan. Di satu sudut ada Salahuddin,
sang pemersatu dari timur, ahli strategi yang sabar. Di sudut lain, Richard the Lionheart, raja pejuang yang ganas dan jenius di medan perang. Persaingan legendaris mereka berdua inilah yang jadi jantung dari Perang Salib Ketiga. Ketegangannya luar biasa kan? Dua petarung terhebat, logikanya cuma satu yang bisa menang. Tapi, benarkah begitu? Apa yang terjadi selanjutnya justru nggak ada yang menyangka. Ternyata, nggak ada pemenang tunggal. Perang ini berakhir dengan sebuah perjanjian damai. Sebuah kompromi yang lahir karena kedua pihak sama-sama lelah, tapi juga karena ada rasa saling hormat di antara kedua pemimpin ini. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi wilayah pesisir tetap jadi milik tentara salib. Peziarah Kristen juga dijamin keamanannya, dan mereka setuju untuk gencatan senjata selama 3 tahun. Jadi konflik dahsyat ini lebih dari sekedar cerita perang kan? Ini adalah kisah tentang kepemimpinan di tengah perpecahan, tentang brutalnya peperangan, tapi juga tentang rasa hormat yang bisa muncul di antara musuh. Kisah Salahuddin dan Richard ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita. Bahkan di tengah konflik paling panas sekalipun, apa masih ada ruang bagi kemanusiaan untuk menemukan jalan?